Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia dan limpahan rahmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran online untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kali ini kita menginjak di pertemuan ketujuh untuk pembahasan kaitan dengan demokratisasi pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa salah satu komponen pendidikan yang mesti kita sama-sama mafhumi adalah bagaimana pendidikan itu memiliki fungsi dan peran untuk menjadi penengah atau untuk menciptakan insan-insan atau manusia-manusia yang demokrat begitu. Demokrat dalam konteks yang ideal, dalam konteks yang memiliki takaran yang pas gitu, tidak terlalu permisif, juga tidak terlalu eksklusif begitu. Nah, kadangkala orang memahami demokrat itu dengan sesuatu yang lebih permisif begitu, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada aspek lain begitu, untuk kemudian menghilangkan atau sehingga menghilangkan atau mereduksi nilai-nilai yang sebetulnya menjadi substansi begitu. Nah, kenapa kemudian penting sekali dipelajari kaitan dengan demokratisasi pendidikan? Karena kalau kita mengacu kepada beberapa literatur dan juga data-data faktual perkembangan sejarah pendidikan dari masa ke masa, utamanya pendidikan di Indonesia, kita menemukan satu siklus pendidikan yang memang cenderung positif ya. Kalau kita perhatikan bagaimana pola pendidikan zaman dulu, kemudian ada sedikit nilai-nilai muatan atau doktrin yang sifatnya otoriter begitu dan sifatnya dogmatis, doktrinal begitu. Dalam lambat laun dari masa ke masa pemerintahan Indonesia, suasana pendidikan yang ada di Indonesia cukup memberikan kesan atau tren yang positif begitu, walaupun tidak ditopang dengan data faktual kualitas pendidikan begitu. Tentu saja kalau kita mengukur kualitas pendidikan itu harus apa istilahnya, disesuaikan dengan konteks pendidikan yang ada. Tidak bisa kemudian kita melihat pola pendidikan yang sekarang ini dengan pola pendidikan zaman dahulu dengan takaran atau indikator yang sama, karena memang konteks pendidikan, suasana pendidikan di Indonesia pada khususnya itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Kalau sekarang mungkin kita masuk ke dalam era disruptif, di mana segala sesuatu beralih yang tadinya dari dunia dunia nyata begitu, sekarang beralih ke dunia maya. Segalanya serba online dan tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap internet begitu. Nah, kali ini kita akan sama-sama mencoba sharing dan juga diskusi kaitan dengan demokratisasi pendidikan. Nah, yang pertama barangkali perlu diketahui bahwa pada hakikatnya demokratisasi pendidikan itu diperlukan untuk mencetak manusia-manusia yang demokratis begitu. Demokrat itu memang senada dengan demokrasi. Demokrasi itu kalau kita mengacu kepada pengertian bahasa berasal dari kata demos dan kratos. Secara politis memang demokrasi itu dikatakan bahwa kepemimpinan itu bersumber dari rakyat. Gitu. Apapun yang kemudian diinginkan oleh rakyat, apa yang kemudian dicita-citakan oleh rakyat itu menjadi sumber hukum. Begitu. Memang kalau demokrasi ini kan
sistem pemerintahan atau sistem politik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Sumber hukumnya pun berasal dari kebutuhan masyarakat begitu. Itu yang kemudian disebut dengan demokrasi. Nah, bagaimana kemudian mencetak manusia-manusia yang demokratis? Kalau kita ambil garis benang merah dari makna demokrasi ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan sementara bahwa demokrasi ini bisa membuat orang bersikap egaliter gitu, memandang semua manusia sama begitu, memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak saling kemudian mencerabut hak-hak dari masing-masing individu begitu. Nah, inti atau orientasi demokrasi itu sebetulnya ke arah sana. Bagaimana memandang manusia dipandang secara sama begitu. Tidak ada kasta di dalam sistem kemanusiaan begitu, tidak ada strata sosial gitu. Semua manusia sama pada hakikatnya begitu. Nah, bagaimana kalau kita mencetak manusia-manusia yang demokratis? Nah, tentu saja nanti akan ada perangkat-perangkat yang menunjang bagaimana pola pendidikan itu bisa berlangsung demokratis begitu. Nah, kemudian reformasi pendidikan melalui demokratisasi pendidikan itu setidaknya dapat dilakukan dalam 3 aspek pendidikan. Yang pertama ada regulatori, kemudian yang kedua ada profesionalitas, yang ketiga ada manajemen gitu. Nah, kalau kita sedikit membahas tentang demokrasi dalam Islam, memang istilah demokrasi ini bukan berasal dari Islam sebetulnya. Namun esensi dan juga substansi dari demokrasi kalau kita kaitkan dengan Islam itu identik dengan, walaupun tidak sama dengan musyawarah begitu. Musyawarah itu kan berarti menampung aspirasi dari masyarakat, karena Islam punya keyakinan bahwa semua masyarakat itu memiliki nilai yang sama. Memiliki nilai atau memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga dimintai pendapatnya, kemudian semua dianggap punya kewenangan untuk menyampaikan pendapat, ditampung aspirasinya, jadilah musyawarah untuk mufakat begitu. Nah, lawan dari demokrasi kan itu identik dengan istilahnya diktator, kemudian otoriter. Diktator otoriter kan sifatnya perintah, instruksi, satu suara, dan satu suara itu merupakan kewenangan dari yang punya kebijakan begitu. Nah, kalau dalam demokrasi tentu saja itu diperlukan, tetapi mekanismenya berbeda begitu. Kalau dalam sistem demokrasi itu apa yang menjadi ketetapan itu berdasarkan dari beberapa masukan-masukan aspirasi dari teman-teman yang lain begitu. Begitupun di Islam. Di Islam itu kan musyawarah itu bukan hanya sebatas himbauan atau instruksi dari seseorang, tetapi bersifat kolektif, kolegial dari beberapa orang begitu, sehingga menghasilkan musyawarah yang menghasilkan keputusan yang terbaik begitu. Nah, pendidikan supaya tidak ada kesan doktriner begitu, mendoktrin secara istilahnya secara dogmatis itu, walaupun Islam sebagai agama itu sifatnya dogmatis, dan itu kita tidak menafikan itu dalam untuk urusan agama, tetapi untuk urusan pendidikan yang sifatnya berkaitan dengan kebijakan politik, kemudian sosial dan ekonomi, itu tidak mesti sifatnya dogmatis begitu atau indoktrinasi begitu, tetapi harus memiliki kesan yang demokratis, bergantung atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada begitu. Itu dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana kemudian pola yang bisa kita bangun untuk
istilahnya merancang atau mengolah pendidikan supaya terkesan lebih demokratis begitu. Nah, 3 aspek yang paling penting, yang pertama adalah regulatori. Nah, aspek regulatori ini dititik beratkan kepada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, kemudian penerapan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian pergeseran paradigma kerja guru dari responsibility ke arah accountability dan pelaksanaan evaluasi dengan esai dan portofolio. Regulatori itu kan artinya regulasi atau kebijakan. Kebijakan ini berkaitan dengan apa istilahnya struktur kebijakan yang paling umum yang kemudian bisa diimplementasikan ke arah tataran yang lebih praktis begitu. Nah, yang paling penting dalam regulatori ini, kita harus menitik beratkan kepada perumusan tujuan pendidikan begitu. Tujuan pendidikan di Republik Indonesia ini sudah bagus begitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 begitu, yang kemudian turunan dari Pancasila sebagai landasan ideal. Nah, tujuan pendidikan ini bisa kemudian diimplementasikan kalau kita sebagai guru atau sebagai apa istilahnya leader atau sebagai administrator. Tentu saja tujuan pendidikan ini sifatnya mengakomodir atau akomodatif ya. Tujuan pendidikan umum ini bisa mengakomodir setiap subjek pendidikan, dari mulai top manajemen, kemudian para guru atau stakeholder, itu mengacu kepada tujuan pendidikan ini begitu. Nah, tujuan pendidikan ini kemudian diimplementasikan sampai ke bawah, diimplementasikan oleh guru, diimplementasikan oleh administrator, oleh top leader atau top manajemen begitu, sehingga kemudian tujuan pendidikan ini sifatnya yang tadi harus demokratis begitu. Sifatnya harus demokratis. Kemudian penerapan KBK juga termasuk di antara hal yang bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan begitu. Kurikulum berbasis kompetensi, walaupun memang kita sudah mengacu kepada kurikulum 2013 yang pada intinya kurikulum 2013 ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya begitu. Termasuk dalam kurikulum 2013 ini mengakomodir kurikulum berbasis kompetensi yang dulu pernah dicanangkan begitu. Yang dulu pernah dicanangkan. Kurikulum ini harus berbasis kompetensi. Kompetensi anak ini harus kemudian dikembangkan. Pembelajaran yang kita lakukan ini harus kemudian berorientasi kepada kompetensi yang anak miliki begitu. Sehingga dengan hal itu kita bisa kemudian lebih demokrat begitu dalam menyampaikan atau melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian pergeseran paradigma kerja guru dari responsibility ke arah accountability. Responsibility itu memang itu peran ya, peran dan fungsi guru. Guru harus respon terhadap perkembangan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan anak didik. Tetapi responsibility itu harus ditopang oleh akuntabilitas begitu. Akuntabilitas itu identik dengan ketelitian, kemudian dengan kedisiplinan, tenggang rasa dan sebagainya. Nah, jadi bukan hanya sebatas responsif begitu, tetapi harus ditopang oleh akuntabilitas begitu. Kemudian pelaksanaan evaluasi dengan esai dan portofolio. Nah, esai itu kan artinya anak diberikan kebebasan untuk memilih, untuk berpendapat. Itu kan identik dengan kebebasan memilih kata-kata, diksi-diksi untuk jawabannya, ya, untuk berpendapat. Kalau misalkan pilihan ganda itu kan artinya kita sudah memberikan pilihan, wawancara tertutup kalau istilah dalam penelitian. Pilihannya sudah ada, anak tinggal milih. Anak tidak diberi kebebasan untuk menyampaikan jawaban yang lain begitu. Nah, kalau esai ini anak diberikan kebebasan untuk berpendapat begitu.
Anak diberikan kebebasan untuk berpendapat, untuk menyampaikan jawaban sesuai dengan pendapat dan pandangannya, serta portofolio. Portofolio ini kaitan dengan eh, apa eh, kumpulan atau istilahnya gambaran dari aktivitas yang dilakukan oleh anak begitu. Nah, yang kedua ialah aspek profesionalitas. Nah, ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Di mata kuliah ilmu pendidikan Islam sudah dibahas profesionalisme dalam pendidikan, begitu di semester 3. Nah, sekarang sedikit menguatkan bahwa aspek profesionalitas ini berorientasi pada hak-hak dan kewenangan guru. Guru diberi kebebasan. Guru diberi kebebasan untuk kemudian melaksanakan atau menginterpretasi pola pendidikan. Guru diberi kebebasan untuk mengamati bagaimana metode pembelajaran atau proses pembelajaran yang disesuaikan dengan pola peserta didik, disesuaikan dengan kondisi peserta didik begitu. Kalau dulu memang guru dicekoki oleh berbagai hal-hal yang sifatnya administratif ya. Sekarang ini dengan kurikulum 13, guru tidak terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif begitu. Sehingga guru diberikan kewenangan lebih untuk mengeksplorasi kemampuannya, mengeksplorasi sesuatu atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik begitu. Jadi dengan profesionalitas ini guru diberikan kewenangan penuh untuk mengimplementasikan profesinya sebagai seorang guru gitu, dengan mengamati segala hal yang di luar hal-hal yang sifatnya kebijakan begitu. Jadi kan misalkan ada aturan sekolah yang bersifat mengekang guru tidak diberi kewenangan untuk istilahnya berinovasi dan sebagainya. Nah, sekarang ini aspek ini penting untuk menciptakan alur atau pola pendidikan yang lebih demokratis begitu. Nah, kemudian yang ketiga ialah aspek manajemen pendidikan. Ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan begitu. Nah, aspek manajemen pendidikan ini kaitan dengan pemegang regulasi begitu. Ini kaitan dengan pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Manajemen ini kan tentu saja dalam setiap hal, dalam setiap aspek begitu harus menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan sebagainya, itu tentu saja harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan, terutama kaitan dengan pendidikan. Nah, pendidikan supaya lebih terpola harus kemudian diterapkan dengan penerapan manajemen yang efektif begitu, efektif dan efisien. Nah, aspek ini kemudian menunjang keberhasilan bagaimana kita menerapkan pola pendidikan supaya lebih demokratis begitu. Nah, reformasi aspek manajemen ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini kaitan dengan otonomisasi pendidikan. Pendidikan ini merupakan salah satu aspek berbangsa yang sifatnya otonom begitu, bisa kemudian diserahkan kepada daerah, bahkan bisa diserahkan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan begitu. Tetapi tentu saja tidak lepas dari kebijakan umum yang diterapkan oleh pimpinan atau yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini aspek ini kan kalau pendidikan, kenapa kemudian di atas itu ada Kementerian Pendidikan, di bawah ini menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan yang sifatnya
nasional begitu. Nah, di provinsi ada dinas pendidikan. Dinas pendidikan diberikan otonomi untuk memanajemen begitu istilahnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan lingkupnya provinsi begitu. Nah, sementara kalau dinas pendidikan kabupaten kota sama diberikan kewenangan atau istilahnya otonom untuk untuk mengelola pendidikan supaya pendidikan disesuaikan dengan kondisi masyarakat pendidikan kabupaten kotanya. Nah, aspek ini juga salah satu hal yang sangat penting, aspek manajemen ini. Jadi yang pertama memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Ya kalau misalkan sifatnya indoktriner, kalau zaman dulu kan kalau nggak salah zaman Pak Soeharto sifatnya indoktriner dari atas sampai ke bawah gitu. Karena kaitan pula dengan kebijakan politik waktu itu. Bagaimana kebijakan politik mesti diseragamkan begitu sampai dengan politik yang lebih praktis mesti diseragamkan begitu. Dengan melalui lembaga pendidikan. Nah, sekarang ini lembaga pendidikan sebetulnya sudah bisa menetapkan kebijakan yang efektif dan efisien. Kenapa? Karena sudah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Begitu. Sekolah-sekolah sekarang sudah diberi kebebasan istilahnya mengelola pendidikan. Begitu. Pimpinan pusat atau nasional itu sudah memberikan bantuan-bantuan. Sekarang sudah ada bantuan operasional sekolah yang jumlahnya tidak sedikit begitu. Itu semua untuk keberlangsungan proses belajar yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu artinya bisa disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada. Sehingga kalau seperti ini, kalau manajemen sudah diberikan kewenangan kepada sampai ke bawah, maka pola pendidikan kita sudah lebih demokratis begitu. Tidak terpaku kepada segala sesuatu yang mesti menunggu kebijakan dari pusat gitu. Walaupun memang hal-hal yang sifatnya kebijakan, kemudian kebijakan teknis itu ada kalanya disesuaikan dengan kebijakan pusat, terutama kaitan dengan realisasi bantuan-bantuan dari pemerintah yang memang sifatnya mesti ada pertanggungjawaban begitu. Yang kedua adalah memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekarang swasta ini kan diberi kebebasan untuk mengembangkan lembaga pendidikan, tentu saja di bawah yayasan begitu. Jadi dengan kebijakan ini masyarakat bisa berperan lebih aktif begitu dalam memberikan kontribusi kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Kalau masyarakat dikekang, masyarakat tidak diberikan kebebasan begitu untuk kemudian mengembangkan atau melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, maka tidak ada peran atau tidak ada kesempatan yang lebih luas begitu kepada masyarakat untuk mengembangkan kira-kira pendidikan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kadang-kala kan masyarakat yang tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya gitu. Oke lah, kalau lembaga pendidikan atau pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu, bolehlah untuk kemudian menyampaikan atau membuat kebijakan regulasi. Tetap saja pelaksanaan yang lebih teknis itu nanti diserahkan kepada masyarakat. Ujung-ujungnya kan untuk masyarakat kan gitu demokrasi itu. Kan demokrasi itu ada yang mengatakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat begitu. Makanya masyarakat atau rakyat diberikan kewenangan atau diberikan kesempatan dan diberi kepercayaan untuk mengelola atau melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gitu. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Nah, sekarang kita coba ke substansi kaitan dengan demokrasi dan pendidikan. Nah, demokrasi kan seperti yang kita ketahui merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Secara absolut dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi langsung ada di tangan rakyat. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa demokrasi itu demos kratos begitu, pemerintahan yang bersumber dari rakyat. Rakyat yang memegang kuasa penuh karena rakyat berada pada posisi pengendali begitu. Nah, kemudian kenapa pendidikan atau apa kaitan pendidikan dan demokrasi? Jelas demokrasi dan pendidikan sangat berkaitan. Apalagi kalau kita berorientasi kepada pendidikan yang lebih demokratis. Pendidikan yang lebih demokratis itu artinya masyarakat berperan aktif dalam pengembangan pendidikan. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Kenapa mesti ada keterlibatan dari masyarakat? Karena masyarakat itu tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau pola pendidikan misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, maka yang terjadi adalah ketidakefektifan dan tidak efisien. Dana dikeluarkan dengan sangat banyak begitu, tetapi program semuanya harus mengacu kepada program pemerintah. Segala sesuatu harus mengacu kepada program provinsi dan juga nasional. Tentu saja itu tidak disalahkan juga, tetapi kalau misalkan pola pendidikan mutlak harus mengacu kepada atau kaku begitu, kaku harus melulu ikut apa yang menjadi kebijakan pemerintah, walaupun memang kebijakan pemerintah ini mesti kita implementasikan, tapi dalam tataran pengembangan pendidikan, masyarakat itu perlu dimintai pendapat dan juga perlu diberikan kewenangan untuk mengembangkan pendidikannya begitu. Karena masyarakat dikatakan kekuatan tertinggi yang langsung ada di tangan rakyat. Nah, demokrasi sejatinya membentukkan hukum, peraturan, lembaga yang menegakkannya dan sikap demokratis begitu. Kenapa demokrasi membutuhkan hukum peraturan? Ya, karena Indonesia akan negara hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia yang ada di Indonesia tentu diatur oleh regulasi hukum yang ada di Indonesia. Kalau tidak ada hukum, maka hidup bisa semena-mena, harga diri manusia bisa sedemikian rupa diacak-acak begitu dan sebagainya. Sekarang saja hukum sudah ada, sudah berlaku, kejahatan dan juga kriminalisasi sudah sering kita saksikan begitu. Apalagi dengan kaitan pendidikan ini perlu membutuhkan hukum, kemudian peraturan dan lembaga yang menegakkannya. Nah, kita bicara pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi ini bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru yang menyadari akan 3 hal. Yang pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara begitu. Ini dalam konteks Indonesia ya, sebetulnya Islam pun sudah berbicara masalah demokrasi ini. Substansi demokrasi sudah diajarkan dalam Islam. Islam itu kan bisa dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kenapa kemudian banyak kriminalitas begitu ya, banyak kriminalitas dan juga diksi-diksi negatif yang berkaitan dengan terorisme yang kemudian diidentikan dengan Islam, ya karena memang orang Islam sendiri kadangkala
banyak yang keliru memahami nilai Islam sebenarnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu demokratis. Walaupun berbeda antara Islam dan demokratis, tetapi substansi dari Islam itu adalah demokrat. Menjamin hak-hak warga, hak-hak sipil. Orang kadangkala acuh atau apatis atau bahkan cenderung anti begitu dengan hukum Islam, padahal substansi dari Islam itu adalah menjamin hak-hak warga negara. Tetapi jelas tentu saja sifat-sifat yang eksklusif, kemudian tindakan-tindakan terorisme yang diperankan oleh segelintir orang yang keliru memahami agama itu sangat disalahkan. Tidak boleh kita kemudian mencerabut secara paksa atau melaksanakan tindakan-tindakan separatis dan terorisme itu bagi masyarakat sipil yang lain, itu tidak dibenarkan begitu. Nah, yang kedua, demokrasi ini adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Betul. Karena masyarakat punya budaya, punya tradisi tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan tradisi atau budaya bangsa lain. Demokrasi di kita itu jelas berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain. Contoh misalkan di Amerika. Karena kultur masyarakat, pemikiran masyarakat itu justru berbeda. Indonesia terkenal ramah, menjunjung tinggi budaya timur, ramah, kemudian cenderung tepok seliro begitu. Berbeda dengan bangsa yang lain gitu. Tetapi substansinya tetap sama, demokrasi ini menjamin hak-hak warga karena masyarakat dipandang sama di atas atau di mata hukum begitu. Di bagian dari pembelajaran atau proses pembelajaran yang efektif, bagaimana di sekolah atau di kelas anak-anak bisa diajari demokrasi ini dengan memahami satu sama lain perbedaan. Perbedaan bukan menjadi indikator penilaian. Perbedaan adalah rahmat begitu. Perbedaan adalah sunatullah yang mesti kita syukuri. Dengan perbedaan kita mesti satu sama lain saling mengenal begitu. Nah, kemudian ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Apa aja? Nilai demokrasi itu yang pertama kebebasan, persamaan dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis. Nah, jadi keberlangsungan pendidikan yang demokratis ini, sejauh mana anak didik diajarkan nilai-nilai demokrasi? Apa nilai demokrasi itu? Yang pertama kebebasan. Tentu saja kebebasan di sini bukan kebebasan dalam makna yang bablas begitu. Kebebasan yang dengan semena-mena tentu tidak bisa kita samakan nilai demokrasi yang ada di kita dengan Amerika. Kalau Amerika kan bebas, luar biasa bebas begitu. Liberty kan istilahnya. Kenapa kemudian ada patung Liberty? Karena Amerika mengusung liberalitas yang sangat tinggi. Nah, kalau di kita kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tentu dengan sekat begitu, sekat-sekat kemanusiaan dan sekat-sekat nilai kultur, budaya dan agama. Kebebasan berkehendak, kebebasan berpendapat, kebebasan bersyarikat dan sebagainya itu mesti diterapkan dalam pola atau sistem pendidikan. Kemudian persamaan dan keadilan. Nah, anak didik itu mesti dipahamkan makna egaliter. Egaliter itu menganggap bahwa antar manusia adalah sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita sebagai warga negara Indonesia sama-sama ditopang oleh aturan hukum yang mesti dihormati, tidak boleh dilanggar. Aturan itu dimuat atau dibentuk itu untuk mengatur hubungan antara kebutuhan hak dan kewajiban manusia satu sama lain begitu.
Nah, tentu saja keadilan dan persamaan ini menjadi nilai demokrasi yang cukup krusial karena kebanyakan di kita kenapa muncul ketimpangan, kemudian muncul pergesekan-pergesekan, dinamika sosial yang ada terjadi di masyarakat itu karena mereka tidak memahami persamaan dan keadilan. Yang ketiga, nilai demokrasi yang mesti diimplementasikan adalah loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis. Yang tadi saya sampaikan, tidak mencerabut sistem politik dengan jalan underground, dengan jalan bawah tanah, menjadi kelompok separatis, teroris, begitu, eksklusif, menyatakan bahwa negara ini menggunakan mekanisme pemerintahan yang kafir dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Demokrasi itu memang bukan sistem satu-satunya terbaik, tetapi lebih baik dari sistem yang sifatnya otoriter, begitu. Sifatnya otoriter. Jadi substansi dari demokrasi ini adalah supaya tidak otoriter, tidak ada keangkuhan, tidak ada arogansi, gitu. Makanya demokrasi yang kita bangun ini, apalagi setelah pasca reformasi, perlu ditingkatkan kualitasnya. Jangan kemudian kan sekarang cenderung demokrasi ini karena saking pemilihan di tangan rakyat, pemilihan DPRD, DPR, DPD, dan sampai presiden dipimpin atau dipilih oleh rakyat, sehingga yang terjadi bagaimana bisa mengambil hati masyarakat dengan cara instan, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Masyarakat ini ekonominya sulit, diberi aja misalkan uang untuk dia memilihnya. Ini demokrasi yang sebetulnya kurang sehat menurut saya. Jadi loyal kepada sistem yang ada di Indonesia begitu. Nah, apa kemudian tujuan pendidikan demokrasi? Yang pertama atau yang menjadi utama adalah mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Pasca reformasi Indonesia sudah memasuki tahap di mana masyarakat diberi kebebasan untuk berpendapat. Masyarakat dipersilakan untuk kritis. Mengkritik presiden dipersilahkan. Tentu dengan mekanisme yang ada. Supaya tidak mengganggu hak-hak yang lain. Kritis ini perlu dibangun dalam suasana pendidikan dan pembelajaran. Anak itu dididik untuk menyatakan pendapat. Anak itu kemudian dibiasakan menyampaikan gagasan kritisnya terhadap lingkungan sekolah, terhadap para guru, terhadap sesama teman, gitu. Supaya apa? Supaya terbiasa nanti pas masuk proses kehidupan bermasyarakat, si anak ini sudah dilatih berpikir kritis. Jika misalkan melihat sesuatu ketidakadilan, kemudian anak berani, tidak kemudian takut untuk mengeluarkan kritikan terhadap pemangku kebijakan dan sebagainya. Nah, ini semua merupakan salah satu ciri dari warga negara yang demokratis begitu. Nah, kemudian persoalan yang muncul, mungkinkah pendidikan demokratis dapat diselenggarakan dalam suasana sekolah yang birokratis, hierarkis sentralistik, dan elitis seperti yang sekolah saat ini? Nah, makanya tadi kan Bapak sampaikan memang salah satu persoalan yang muncul, kita ini dari sisi teknis memang sifatnya hierarkis sentralistis begitu, apalagi dalam hal birokrasi tidak diberikan kebebasan penuh gitu. Oke, sekolah diberi kebebasan dalam hal pengembangan pola pembelajaran, apalagi guru-guru begitu, tetapi dalam tataran birokrasi tetap kita harus mengacu kepada pemerintah yang ada di wilayahnya, pemerintah daerah, provinsi, dan di tingkat nasional. Mungkinkah pendidikan demokratis bisa diselenggarakan? Nah, tentu saja terselenggara dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebinekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan civics atau kewarganegaraan.
Nah, apa itu kebebasan akademik? Yang pertama, kebebasan akademik menuntut sekolah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas politik. Nah, kebebasan akademik ini menuntut sekolah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas politik karena hubungan politik dengan pendidikan amatlah erat, bahkan cenderung bersifat sosial alami. Seperti pernyataan Plato dan Aristoteles, apapun yang diinginkan apapun yang diinginkan suatu negara harus juga disediakan di sekolah. Jadi kan kebijakan pendidikan ini merupakan semi kebijakan politis ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa aktivitas pendidikan ini berkaitan pula dengan aktivitas politik begitu. Kenapa kemudian di Indonesia kurikulum senantiasa berubah? Karena menteri-menteri pendidikan begitu hal ini itu kemudian diganti dan kemudian karena ingin menciptakan kebijakan yang monumental, kemudianlah dibuatlah kebijakan pendidikan yang supaya berbeda dengan kebijakan sebelumnya begitu. Seharusnya tidak salah begitu, tetapi seharusnya harus menyempurnakan dari kebijakan pendidikan yang sebelumnya. Diteruskan lalu kemudian disempurnakan supaya tidak ada pemutusan atau pemutus mata rantaian kebijakan sehingga nanti ke bawah efeknya itu berefek domino sampai ke bawah begitu. Kebijakan yang sebelumnya belum terselesaikan begitu, datang menteri baru dengan kebijakan yang baru sehingga nanti ada mata rantai yang terputus antara kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru. Nah, sejatinya bahwa kebebasan akademik ini silakan dari tataran akademik begitu sekolah diberikan kebebasan, tetapi kemudian seyogianya tentu saja pasti dihubung-hubungkan dengan masalah politik begitu. Ini cukup berat memang bahasan ini karena harus dipandang dari sudut pandang yang komprehensif. Yang kedua adalah pendidikan kebinekaan. Kebinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya termasuk kehidupan pendidikan, tujuan pendidikan Ika, namun proses dalam mencapai tujuan bersifat bineka. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua begitu. Pendidikan masyarakat Indonesia kan jelas memiliki tantangan. Salah satu tantangannya adalah masyarakat yang heterogen, multikultur, dan multi etnis, multi budaya begitu. Tetapi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, segala perbedaan itu mesti bukan menjadi hambatan sebetulnya, bukan menjadi hambatan, tetapi bisa menjadi satu keunikan yang ada dalam pendidikan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mesti kemudian diterapkan dalam kehidupan atau proses pembelajaran yang ada di sekolah. Bagaimana anak memahami bahwa di kehidupan sekolah itu tidak homogen tetapi heterogen. Anak mesti kemudian dididik dengan hal-hal yang sifatnya akomodatif, mengakomodir semua kepentingan yang ada. Tidak kemudian melihat manusia dari sisi sosial atau sisi strata begitu. Nah, dikatakan di sini bahwa tujuan pendidikan itu satu, tetapi proses untuk mencapai tujuan itu bersifat bineka atau beragam. Ya jelas karena disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang ada. Tetapi tujuannya adalah sama begitu. Nah, yang ketiga adalah civics atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, maka di awal proses reformasi mutlak diperlukan reformasi pendidikan kewarganegaraan. PKN atau civic education, itu pendidikan kewarganegaraan menjadi hal yang krusial
yang mesti dipahamkan kepada anak begitu. Apalagi dalam konteks zaman ini, serangan media sosial, arus globalisasi teknologi ini semakin gencar, sehingga bagaimana nih kira-kira kita bisa mereformasi pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Nah, menurut Linhas dijelaskan bahwa sekolah-sekolah sekarang itu supaya masuk dalam kategori sekolah yang demokratis itu harus memenuhi beberapa kualifikasi ideal. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Semua siswa mendapatkan perlakuan sama untuk mencapai kompetensi keilmuan, basis skill dan keterampilan yang ingin dicapai oleh kurikulum. Tidak ada diskriminasi dalam pola kebijakan pendidikan. Semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak boleh tebang pilih, begitu menetapkan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, begitu. Semua sama diperlakukan secara sama, begitu. Anak-anak itu punya potensi yang berbeda, punya bakat yang berbeda, semua harus difasilitasi oleh sekolah. Diperlakukan sama. Tentu saja sama bukan berarti sama metode digunakan sama atau apapun sama, karena kan karakter dan bakat anak didik itu berbeda, sehingga treatmentnya pun harus disesuaikan dengan bakat dan potensinya. Nah, sama di sini adalah perlakuannya, begitu. Sama statusnya sebagai siswa, tidak boleh dibedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain, apalagi perbedaan itu dilaksanakan karena kaitan masalah ekonomi. Itu tidak berperi kemanusiaan kalau begitu. Nah, kemudian memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi yang menjadi tuntutan pasar. Nah, ini yang kemudian harus menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Sekarang ini era 4.0 menuju 5.0 itu, manusia dituntut untuk punya keterampilan atau skill. Skill bukan hanya skill yang sifatnya teknis begitu, tetapi kemampuan kognitif pun mesti kemudian ditopang dengan skill yang ada gitu. Sehingga anak-anak tidak hilang masa depan hanya karena kesalahan pola pendidikan. Ketidakefektifan pola pendidikan. Kemudian penekanan pada kerjasama, memberikan pengalaman pada siswa dalam bekerja sama dengan yang lain melalui penugasan kelompok dalam pembelajaran. Ini mungkin dipahami ya, begitu. Nah, kemudian pengembangan kecerdasan ganda untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan multiple intelijensi mereka dengan memberikan peluang mengembangkan skill dan keterampilan yang beragam. Begitu. Bukan hanya satu kemampuan, tetapi diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang lain, begitu, yang mereka miliki. Nah, integrasi program dengan pengabdian pada masyarakat. Ini juga dikatakan sekolah ideal. Jadi sekolah yang bisa mengintegrasikan program dengan pengabdian kepada masyarakat agar mereka memiliki kepekaan sosial. Jadi anak itu dituntut untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Apalagi kan di zaman sekarang ini anak-anak seolah-olah apatis terhadap kondisi sosial yang ada. Anak-anak lebih memilih apa yang ada di genggamannya, yaitu gadget, daripada bercengkrama atau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nah, sekolah ini harus kemudian menciptakan program integrasi antara program sekolah dengan program pengabdian pada masyarakat. Kalau di perguruan tinggi kan sekarang ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka, di mana di antara beberapa semester anak ditempatkan di luar, ditempatkan di objek yang menjadi pilihan dia, ditempatkan di masyarakat dan sebagainya. Ini bagus untuk menunjang kepekaan mereka terhadap kondisi sosial. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas. Bapak sekedar menyampaikan gambaran singkat seputar dengan demokratisasi pendidikan. Mudah-mudahan tidak puas, sekali lagi Bapak sampaikan, sehingga
antum sekalian, teman-teman sekalian bisa mencari referensi lain untuk menguatkan begitu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.